Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo everyone. Bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Pada video kali ini kita akan membahas bab 21 teman-teman, yaitu mengenai DNS server, yaitu yang caching dan juga forwarding. Jadi nanti itu akan ada 3 bab teman-teman mengenai DNS server. Nah, di sini yang pertama itu saya akan membahas mengenai caching dan juga forwarding terlebih dahulu. Nah, pada bab 21 ini kita akan ada 6 pembahasan teman-teman, yaitu yang pertama mengenai konsep DNS server, yang kedua ada konfigurasi host pada Ubuntu client, yang ketiga ada konsep caching DNS server, yang keempat ada konfigurasi caching DNS server, yang kelima ada konsep forwarding DNS server, dan yang terakhir ada konfigurasi forwarding DNS server. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep DNS server. Nah, di sini saya sudah memiliki topologinya teman-teman, yang mana topologi ini akan membantu kita mengetahui apa sih DNS server itu dan juga bagaimana konsep dari DNS server. Nah, perhatikan di sini ada komputer ya teman-teman, atau laptop kita. Nantinya ini akan kita sebut sebagai klien. Kemudian di sini juga ada DNS server Google, yang mana sudah kalian ketahui bahwasanya DNS server Google itu dia memiliki IP 8.8.8.8. Kemudian di sini juga ada facebook.com teman-teman. Dimana pastinya di sini teman-teman untuk facebook.com dan juga DNS server Google itu dia pastinya sudah terhubung ke internet ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman, saya akan coba contohkan kasusnya saja ya. Nah, di sini kan ada klien ya teman-teman, atau laptop kita. Nah, si klien ini dia ingin mengakses facebook.com. Nah, untuk paketnya yang dikirim dari klien itu dia tidak langsung masuk ke dalam facebook.com-nya teman-teman. Tetapi paket tersebut itu dia akan melakukan DNS request dulu teman-teman. Jadi si klien ini dia bertanya IP dari facebook.com-nya itu ke DNS server Google. Nah, nantinya pada DNS server Google yang telah menerima DNS request dari klien itu dia akan mengirimkan IP yang diminta oleh kliennya teman-teman. Nah, karena di sini yang diminta adalah IP dari facebook.com, maka DNS server Google juga akan memberikan IP tersebut teman-teman, atau IP dari facebook.com-nya, yang mana IP-nya itu adalah 157.240.208.35. Nah, barulah setelah DNS server Google itu memberikan IP-nya, si klien ini dapat mengakses facebook.com teman-teman, karena klien sudah mengetahui IP dari facebook.com-nya. Jadi intinya teman-teman, DNS server itu digunakan untuk mentranslatekan domain name ke IP address-nya. Nah, kalau misalkan tidak ada DNS server, maka kita itu tidak bisa menuliskan domain name-nya teman-teman. Jadi kita itu tidak bisa mengakses atau menuliskan facebook.com seperti ini. Tetapi kita itu harus menuliskan secara manual untuk IP dari facebook.com-nya, yaitu 157.240.208.35. Barulah setelah itu kita dapat mengakses yang namanya facebook.com. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Nah, di sini kita bisa buka pada Ubuntu client-nya ya teman-teman, atau klien Ubuntu-nya. Kemudian kita bisa masuk ke dalam super user-nya terlebih dahulu, yaitu dengan komen sudo min i. Kemudian kita bisa masukkan password. Nah, perhatikan di sini saya sudah masuk ya teman-teman ke dalam super usernya. Nah, teman-teman di sini ketika kita melakukan remote atau SSH itu kan kita menggunakan komen SSH, lalu nama usernya yaitu router Debian misalkan, kemudian tanda @ dan kita perlu memasukkan IP dari server yang ingin kita remote. Nah, di sini teman-teman, ketika kita memiliki banyak sekali server, maka perintah tersebut itu akan repot teman-teman, atau ribet, karena di sini kita itu perlu menghafalkan setiap IP dari server yang kita miliki. Maka dari itu di pembahasan kali ini kita akan coba untuk melakukan konfigurasi host, dimana nantinya itu kita tidak menggunakan IP-nya lagi teman-teman, tetapi kita akan menggunakan nama dari hostnya. Nah, sebelum itu di sini kita harus pastikan terlebih dahulu teman-teman, apakah klien ini dia bisa mengeping ke server 1 dan juga server 2-nya. Oke, langsung saja di sini kita bisa ping ke server satunya terlebih dahulu ya teman-teman, yang mana IP-nya adalah 10.10.10.2. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini bisa ya teman-teman. Kita coba ping lagi ke server 2-nya, apakah dia bisa. Nah, perhatikan di sini juga bisa teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan coba konfigurasikan untuk hostnya ya teman-teman. Kalian bisa pergi ke nano /etc/host.
seperti ini, kemudian kalian enter. Nah, di sini itu kita sudah pernah mencoba untuk mapping teman-teman agar kita itu bisa ping dari server 1 ke kliennya. Yang mana kita itu cukup pingnya dengan nama atau host klien Ubuntu saja, teman-teman. Yang mana hostnya itu sudah kita konfigurasikan di klien Ubuntunya. Nah, di sini kita akan coba tambahkan IP dari server satunya ya, teman-teman. Di sini kalian bisa enter saja. Kemudian kalian bisa masukkan IP dari server satunya. Di sini punya saya IP-nya adalah 10.10.10.2. Kemudian kalian bisa tab. Nah, di sini misalkan untuk namanya adalah SVR1 strip Debian. Seperti ini, kemudian kita bisa enter lagi dan tambahkan untuk server 2-nya, yaitu IP-nya 10.10.3. Kita bisa tab, lalu untuk namanya misalkan SVR2 strip Ubuntu. Seperti ini. Lalu di sini juga kita bisa tambahkan untuk IP dari routernya ya, teman-teman, yaitu 192.16, mohon maaf, .168.137.10. Kemudian kita bisa tab dan kita kasih untuk namanya misalkan RTR strip Debian. Nah, jika sudah, di sini kita bisa Ctrl X, Y, dan enter, ping ke kedua server ya, teman-teman, dengan menggunakan nama host yang tadi sudah kita konfigurasikan. Nah, di sini kita akan coba ping ke server satunya terlebih dahulu ya, teman-teman. Tadi untuk nama hostnya adalah SVR1 strip Debian. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini bisa ya, teman-teman, untuk ping ke server 1 Debian-nya dengan menggunakan host. Sekarang kita coba untuk ping ke dalam server 2-nya. Tadi untuk namanya adalah SVR2 strip Ubuntu. Apakah bisa? Nah, perhatikan di sini juga bisa ya, teman-teman. Nah, artinya di sini tuh kita sudah bisa ping ya, teman-teman, dengan menggunakan nama host dari masing-masing servernya. Kemudian di sini kita akan coba ping dengan menggunakan nama host ya, teman-teman, bukan menggunakan IP-nya. Di sini misalkan kita akan coba untuk SSH atau remote ke dalam server satunya, yaitu di sini kita bisa masukkan komen SSH router Debian, nama user, kemudian kita add, lalu kita bisa tuliskan nama hostnya, yaitu SVR1 strip Debian. Kemudian karena port saya sudah dirubah, maka saya tambahkan untuk portnya ya, teman-teman, yaitu minp 2008. Kemudian kita enter, kita bisa ketikkan yes, lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa masukkan password dari server 1 Debian-nya ya, teman-teman. Nah, perhatikan di sini saya sudah berhasil ya, teman-teman, untuk meremote atau melakukan SSH ke dalam server 1 Debian-nya dengan menggunakan nama hostnya, bukan dengan menggunakan IP-nya. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu konsep caching DNS server. Nah, jadi pada pembahasan yang ketiga ini saya akan coba jelaskan konsep dari caching DNS server ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka topologinya. Nah, di sini saya sudah memiliki topologinya, teman-teman, untuk menjelaskan mengenai konsep dari caching DNS server. Seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, bahwasanya DNS server ini dia memiliki banyak sekali tipe dan juga fungsinya, teman-teman. Jadi, untuk caching DNS server sendiri, dia itu berfungsi untuk mengchat request DNS. Nah, kalau di pembahasan sebelumnya, ketika klien ingin mengakses facebook.com, maka dia itu akan melakukan DNS request terlebih dahulu ke DNS server Google-nya. Nah, barulah DNS server Google ini dia melakukan DNS answer atau dia itu memberikan IP yang diminta oleh kliennya, yaitu IP dari facebook.com-nya. Nah, setelah itu barulah si klien dapat mengakses yang namanya facebook.com. Nah, tetapi teman-teman, di DNS caching ini ada sedikit perbedaan, dimana ketika misalkan si klien atau laptop kita itu dia ingin mengakses facebook.com, itu harus melakukan DNS request terlebih dahulu ke dalam lokal DNS server. Nah, setelah itu lokal DNS server dia akan meminta atau akan merequest IP ke DNS server Google-nya. Nah, ketika DNS server Google ini dia sudah melakukan DNS server dan juga sudah memberikan IP dari facebook.com-nya, maka IP yang diberi oleh DNS server Google yaitu IP yang facebook.com, maka dia akan disimpan di chat lokal DNS servernya, teman-teman. Nah, nantinya kalau semisal klien kita itu ingin mengakses facebook.com-nya lagi, maka klien itu nantinya cukup bertanya saja ke lokal DNS server. Jadi si lokal DNS server itu dia akan mencarikan di chatnya
IP yang diminta oleh klien. Apakah ada IP dari facebook.com-nya di chat lokal DNS server. Jadi intinya teman-teman, si lokal DNS ini ketika dia menerima permintaan DNS request dari komputer kita ataupun klien, jadi si lokal DNS itu dia akan meminta terlebih dahulu ke DNS server Google-nya. Nah, ketika DNS server Google itu sudah memberikan IP-nya, maka IP tersebut akan disimpan di chatnya di lokal DNS server, teman-teman. Jadi intinya seperti ini, teman-teman. Ketika lokal DNS server itu melakukan request ke DNS server Google-nya, maka si lokal DNS itu akan langsung menyimpan IP tersebut di chatnya, yaitu di chat lokal DNS servernya ya, teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Nah, di sini untuk melakukan konfigurasi caching itu kalian bisa buka di server 1 Debian-nya ya, teman-teman. Kemudian kita bisa masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan password. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk masuk ke dalam rootnya ya, teman-teman. Konfigurasi caching DNS ini kita perlu menginstal terlebih dahulu untuk Bind 9-nya. Oke, langsung saja di sini kita bisa install ya, teman-teman, untuk Bind 9-nya. Yaitu di sini dengan komen apt install Bind 9. Seperti ini. Di sini kita bisa enter saja, kita tunggu, kemudian kita bisa ketikkan Y, dan di sini kita bisa tunggu ya, teman-teman, hingga proses instalasinya selesai. Nah, berarti kan di sini sudah selesai ya, teman-teman, untuk proses instalasi dari Bind 9-nya. Untuk langkah konfigurasi yang pertama, di sini kita harus pergi ke nano/etc/default/bind 9. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, di sini di bagian option yang ini kita bisa tambahkan di belakang yang bind ini adalah min4 atau strip 4 seperti ini. Nah, apa sih maksud dari min4 ini? Nah, jadi teman-teman, min4 itu artinya nantinya untuk DNS itu dia hanya bisa diaktifkan atau di running oleh IPv4 saja, teman-teman. Nah, di sini jika sudah, kita bisa Ctrl X, Y kemudian enter. Nah, untuk konfigurasi selanjutnya di sini kita bisa pergi ke nano/etc/bind/name seperti ini .conf.option. Seperti ini. Jika sudah, di sini kita bisa enter. Nah, di sini di bagian option yang ini kita bisa enter ya, teman-teman, sekitar 4 kali saja. Seperti ini. Kemudian di sini kita bisa pindah ke atas. Nah, di sini kita itu bisa ketikkan ACL. Lalu misalkan di sini untuk namanya adalah internal strip network. Seperti ini. Kemudian di sini kita spasi dan kita bisa tambahkan kurawal buka. Lalu kita bisa enter dan kita bisa tab. Nah, di sini kita itu bisa tuliskan IP dari kliennya, teman-teman. IP dari klien punya saya itu 172.16.1.2, teman-teman. Tetapi di sini kita tuliskannya .0. Kemudian kita bisa kasih titik koma seperti ini. Kemudian di sini kita bisa enter, kita bisa tambahkan kurung kurawal tutupnya ya, teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi untuk titik komanya seperti ini. Jadi di sini ketika kalian ingin menambahkan IP lain selain IP dari kliennya, itu kalian bisa tambahkan di belakang IP kliennya. Mohon maaf, bukan di belakang tetapi di bawah ya, teman-teman, dari IP kliennya. Jadi kalian bisa enter lalu tab, kalian bisa masukkan IP-nya. Jangan lupa nanti untuk belakangnya dikasih titik koma ya, teman-teman. Karena di sini saya tidak tambahkan, maka saya langsung tutup saja dengan kurung kurawal tutup dan titik koma. Nah, kemudian kita bisa pergi ke bagian option directory yang ini ya, teman-teman. Di sini kita bisa enter saja, kemudian kita tab, lalu di sini kita bisa ketikkan recursion yes lalu titik koma seperti ini, mohon maaf. Lalu kita bisa enter dan tab lagi. Kita bisa tambahkan allow strip query. Ternyata di sini menggunakan Y, teman-teman, seperti ini. Di sini kita bisa spasi dan tambahkan kurung buka kurawal seperti ini. Kemudian kita bisa spasi dan kita tuliskan untuk nama yang di atas tadi, teman-teman. Yang ini kalian bisa tuliskan saja di sini, yaitu punya saya internal strip network. Kemudian kita spasi dan kita kasih kurung tutup kurawalnya lagi. Kemudian di sini kita bisa titik koma dan juga di bagian di belakang network itu kita bisa kasih titik koma ya, teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian di sini kita bisa scroll lagi, kita bisa cari yang DNS, teman-teman.
Nah, yang ini yang DNSSEC yang ini. Di sini untuk autonya itu kita bisa ganti menjadi yes ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan juga di atasnya. Sini kita bisa enter. Kemudian kita tab dan kita bisa pergi ke atasnya seperti ini. Di sini kita bisa tambahkan DNSSEC, kemudian kita kasih strip dan kita ketikkan lagi enable seperti ini. Kemudian kita kasih yes dan jangan lupa titik komanya. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk konfigurasi caching DNS servernya. Jadi tadi itu di sini kita sudah menambahkan ya teman-teman, yaitu ACL internal network, kemudian IP dari kliennya. Lalu di bagian optionnya kita juga menambahkan recursion ES dan juga allow query. Lalu kita juga tadi menambahkan DNSSEC enable yes. Kemudian di bagian DNSSEC validation yang autonya itu tadi kita ganti menjadi yes teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita bisa Ctrl X lalu enter. Kemudian di sini kita akan coba cek konfigurasi yang sudah tadi kita lakukan. Apakah konfigurasi tadi sudah benar atau belum? Yaitu di sini dengan command name strip check conf seperti ini. Nah, di sini ketika tidak muncul apapun itu artinya konfigurasi yang kita lakukan itu sudah benar ya teman-teman. Kita coba enter. Nah, perhatikan di sini tidak keluar atau tidak mengeluarkan output apapun. Artinya konfigurasi yang kita lakukan itu sudah benar teman-teman. Kemudian untuk langkah selanjutnya di sini kita bisa restart terlebih dahulu ya teman-teman untuk bind 9-nya, yaitu dengan perintah sistem ctl restart bind 9 seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil di restart ya teman-teman untuk bind 9-nya. Nah, jadi di sini itu kita sudah berhasil ya teman-teman untuk mengkonfigurasikan caching DNS servernya. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu konsep forwarding DNS server. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman konsep dari forwarding DNS server itu sendiri. Nah, bisa dilihat dari katanya, yaitu forward atau meneruskan. Nah, jadi untuk konsepnya itu dia hampir sama teman-teman dengan yang caching tadi. Nah, kalau caching itu ketika klien atau kita ingin mengakses facebook.com itu kita akan melakukan DNS request ke lokal DNS server. Nah, dari lokal DNS server dia akan melakukan DNS request lagi ke DNS server Google-nya. Jika DNS server Google-nya dia sudah memberikan jawaban atau answer-nya, maka si lokal DNS server itu dia akan menyimpannya di chat lokal DNS servernya. Nah, nanti ketika kita ingin mengakses kembali untuk facebook.com-nya, kita itu nantinya cukup request ke lokal DNS servernya saja teman-teman. Sedangkan kalau forwarding itu lokal DNS servernya dia tidak akan melakukan DNS request teman-teman. Tetapi si forwarding ini dia itu hanya akan meneruskannya ke DNS server Google. Sehingga ketika server DNS Google memberikan IP dari facebook.com-nya, maka si lokal DNS-nya juga hanya akan meneruskan IP tersebut ke komputer ataupun laptop kita. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk konsepnya dari forwarding. Jadi jika caching itu kan si lokal DNS-nya dia masih melakukan DNS request ya teman-teman ke dalam DNS server Google-nya. Sedangkan untuk forwarding itu dia cuma meneruskan requestan dari komputer ke DNS server Google-nya teman-teman. Nah, ketika forwarding ini sudah menerima IP-nya, maka dia juga akan meneruskannya lagi ke komputer ataupun laptop kita. Baru nantinya komputer kita bisa mengakses facebook.com-nya. Jadi intinya teman-teman, kalau forwarding itu si lokal DNS server itu dia hanya meneruskan bukan melakukan request. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Setelah tadi kalian sudah mengetahui konsepnya dari forwarding, sekarang kita akan coba melakukan konfigurasinya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi forwardingnya di server 1 Debian ya teman-teman. Nah, di sini tuh kita bisa pergi ke nano/etc/bind/named seperti ini, lalu .conf.option seperti ini, kemudian kita enter. Seperti sebelumnya, di sini kita bisa scroll dan cari untuk yang forward ya teman-teman. Nah, yang ini forwarders. Nah, di sini kita bisa hapus saja teman-teman untuk tanda slash-nya atau tanda pagarnya. Kita bisa hapus saja semuanya seperti ini. Kemudian di sini juga kita bisa hapus ya teman-teman atau ganti untuk yang kosong-kosong ini.
Nah, di sini itu kita bisa spasi saja teman-teman sampai di bawah yang huruf V yang ini. Nah, di sini kita itu bisa masukkan alamat IP dari DNS Google-nya teman-teman, yaitu 8.8.8.8 seperti ini. Kemudian kita titik koma, lalu kita bisa enter, tab satu kali, kemudian kita spasi. Kemudian di sini tuh kita bisa tambahkan lagi untuk 8.8.4.4 seperti ini, kemudian titik koma. Kemudian di sini di bawah tanda kurung yang ini kita bisa tambahkan lagi teman-teman, tetapi kita bisa samakan terlebih dahulu untuk barisnya seperti yang di atas. Nah, di sini tuh kita bisa ketikkan forward spasi only. Lalu jangan lupa titik komanya seperti ini. Nah, jadi ketika klien ingin request, misalnya klien itu dia ingin mengakses facebook.com, maka di server satunya dia itu akan langsung meneruskannya ke DNS server Google-nya teman-teman. Karena di sini tuh kita sudah tambahkan untuk alamat IP dari DNS server Google-nya. Oke, jika sudah di sini kita bisa Ctrl X, Y kemudian enter. Kita bisa cek lagi dengan perintah name strip check conf, kemudian kita enter. Nah, perhatikan di sini tidak mengeluarkan output ya teman-teman, artinya kita sudah bisa atau sudah berhasil untuk mengkonfigurasikannya. Kemudian seperti biasa kita bisa restart terlebih dahulu ya teman-teman untuk bind 9-nya, yaitu dengan komen systemctl restart bind 9, kemudian kita enter. Nah, perhatikan sudah berhasil ya teman-teman untuk kita restart. Nah, jadi teman-teman tadi itu kita sudah melakukan untuk konfigurasi caching dan juga forwarding. Jadi mungkin itu saja teman-teman untuk pembahasan DNS server, caching, dan juga forwarding. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.